Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Eh, para ikhwah sekalian, bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita untuk bisa kita live streaming Zoom, di Zoom ya, untuk mengadakan acara yaitu persiapan dan manasik umroh secara secara streaming. Insya Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita dua pembawa acara kita atau dua pemateri kita, yaitu Ustaz Ayyib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala, dan demikian pula Ustaz Falah Hafidhullah Ta'ala. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kita akan mengambil tiga acara yang akan dibahas. Yang pertama, insya Allah membahas tentang persiapan sebelum keberangkatan, baik dari sisi fisik ataupun mental, dan demikian pula apa yang akan nanti dipersiapkan selama perjalanan umroh panjenengan semua. Apa yang akan dipersiapkan? Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ayyib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Yang kemudian yang kedua, yaitu acara intinya terkait tentang manasik umroh selama nanti akan berlangsungnya umroh selama 1 Ramadan penuh. Ya, yang ini nanti mungkin akan disampaikan oleh beliau kapan mulainya dan lain sebagainya. Nanti disebutkan pula itinerary-nya. Tapi yang ini pembahasannya adalah tentang manasik umroh itu sendiri. Insya Allah nanti juga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah itinerary, yaitu acara susunan acara-acara yang akan dilaksanakan nanti selama panjenengan semua berada di Mekah sana. Ya, insya Allah ini nanti yang ini karena memang jemaah umroh 1 Ramadan penuh full ya, full 1 Ramadan, jadi insya Allah nanti akan disampaikan selama di Madinah berapa hari dan apa saja aktivitasnya. Kemudian juga selama di Mekah berapa hari dan aktivitasnya apa saja nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Falah Hafidhullah Ta'ala. Tanpa memperpanjang waktu lagi, masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan sudah berada di hadapan kita Ustaz Ayyib Syafruddin, maka waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau. Fal yatafaddal alaihi mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Doa ini kan jane. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul Islam wa nikmatul iman, yang hingga detik ini masih bersemayam di dalam diri kita. Mudah-mudahan kedua nikmat ini terus bisa Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat nanti. Ufafiddin azakumullah.
saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan persiapan kita untuk menunaikan ibadah umroh. Persiapan yang saya maksud, yang pertama, persiapan terkait dengan hal yang sifatnya batiniyah. Seperti apa? Seperti dalam diri kita, ketika kita menunaikan amalan yang mulia ini, kita berupaya untuk senantiasa memancangkan keikhlasan. Apa yang kita lakukan, manasik umrah beserta seluruh rangkaiannya, atau seluruh ibadah yang terkait di dalamnya, hendaklah kita senantiasa melakukannya didasari oleh keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur ria ingin dilihat oleh manusia atau oleh orang lain. Tidak ada unsur sum'ah ingin didengar, diberitakan, dikabarkan kepada orang lain, yang semuanya perkara-perkara tersebut bisa menurunkan kualitas ibadah umroh yang kita lakukan. Maka pentingnya keikhlasan adalah merupakan salah satu syarat untuk diterimanya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka pada kesempatan sore hari ini saya mengingatkan untuk diri saya, seluruh peserta calon jamaah yang kita akan bersama-sama nanti insya Allah untuk senantiasa memancangkan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan segenap amalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam hadis yang sahih menyampaikan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang, setiap individu tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Disinilah pentingnya faktor masalah niat. Meluruskan masalah niat ketika kita hendak menunaikan ibadah. Kemudian perkara lainnya yaitu kita bersungguh-sungguh juhud di dalam membekali diri kita, juhud sungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu yang akan menjadi dasar amalan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbuat dan beramal. Jadi seseorang yang
melakukan satu amalan kebaikan, hendaklah ia mengetahui dasar pijak ilmu dari amalan tersebut. Ketika kita mempelajari misalnya kita akan umroh, maka ada pelajaran manasik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika kita akan menunaikan umroh, maka ada pelajaran manasik umroh itu sendiri. Kepada misalnya kepada peserta yang pernah umroh, setidaknya pelajaran yang disampaikan berfungsi sebagai bentuk murojaah, menyegarkan kembali ingatan. Dan kepada yang belum sama sekali umroh atau baru satu kali ini umroh, hendaklah bisa menjadi pelajaran untuk kemudian nanti dipraktekkan saat umroh atau saat manasik umroh di Haram atau di Masjidil Haram nanti atau di Mekah. Itu diantaranya. Yang kedua, kesungguhan kita untuk mempelajari ilmu yang akan menjadi landasan amalan kita. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwasannya kita berangkat untuk menunaikan satu bentuk ibadah umroh. Kita berangkat bersama teman safar. Bersama teman safar yang mereka adalah dikenal sebagai orang-orang yang baik. Para ulama menyebutkan bahwasannya hendaklah bersemangat di dalam safar, baik umroh ataupun haji, ala suhbatil akhyar, beserta teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu apa? Alladzina yastafiduna minhum ilman wa adaban. Yaitu teman-teman yang bisa memberikan faidah. Teman-teman seiring yang bisa memberikan faidah, ilman baik secara keilmuan wa adaban atau secara adab. Artinya secara adab itu di dalam safar kita, perilaku kita, tutur kata kita, sikap kita, tindak tanduk kita itu terjaga sesuai dengan koridor syariat. Nah, disinilah pentingnya pertemanan. Pertemanan, apalagi pertemanan di saat menunaikan safar. Jadi penting di sini untuk kita berupaya bersama teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, untuk saling menasehati. Namanya safar, namanya manusia, kadang ada kekurangan, kadang ada keterbatasan. Maka fungsi teman yang baik diantaranya berupaya untuk bisa saling menutupi kekurangan yang ada. Satu dengan lain ada kelebihan, satu dengan yang lain ada kekurangan. Yang memiliki kelebihan menutupi kekurangan yang ada. Demikian juga yang kekurangan tentunya tidak serta-merta untuk kemudian melakukan sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, ini penting sekali persiapan-persiapan yang seperti ini, karena kita akan melakukan safar yang cukup panjang. Mungkin bisa terhitung sampai 1 bulan. Terhitung sampai 1 bulan. Jadi, perjalanan yang cukup panjang. Nah, ini diantaranya persiapan-persiapan dalam hal masalah batin. Dan jangan lupa juga di dalam safar kita berusaha
untuk bisa menunjukkan perilaku, sikap, akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Nah, ini pentingnya untuk bersikap didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya sekilas tentang kesiapan batin kita, dan persiapan-persiapan lainnya selain yang sifatnya batiniah, sifatnya lahiriah juga disiapkan. Karena safar kita itu panjang, tidak hanya mempersiapkan misalnya pakaian, tapi juga persiapan-persiapan lainnya. Saya hanya ingin bercerita terkait dengan persiapan yang sifatnya lahiriah ini. Yang pertama adalah persiapan yang menyangkut kesehatan fisik kita. Menyangkut kondisi fisik kita. Bagi yang usia sudah misalnya 50 tahun ke atas, harus benar-benar menjaga kondisi fisik. Jangan sampai karena begitu bersemangatnya menunaikan ibadah, kemudian diforsir. Dari mulai awal Ramadan sudah diforsir. Tarawih, kemudian intinya diforsir. Nah, ketika saat 10 hari terakhir Ramadan, ibarat baterai itu sudah low bed. Padahal ini amalan yang luar biasa 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya. Dan kondisi faktual di lapangan 10 hari terakhir Ramadan yang namanya Masjidil Haram full, penuh. Bahkan tahun yang lalu puncak dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan, puncak 10 hari di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan itu puncaknya pada malam ke-27. Pada malam ke-27 yang ikut sholat malam sampai radius 2,5 kilometer dari Ka'bah. Jadi kalau ditarik garis lurus keluar Masjidil Haram dari Ka'bah sampai keluar itu radius 2,5 kilometer. Kalau diukur jarak, kalau dari arah ke arah Aziziyah itu sampai jamaah sholat taraweh, salat malam sampai Jumaizah, sampai daerah Jumaizah. Kalau ditarik ke arah Misfala itu sampai melewati jalan layang. Kalau mungkin yang pernah ke Mekah itu sampai melewati jalan layang. Jadi begitu jauhnya peserta orang-orang yang ikut menunaikan sholat malam pada malam ke-20. Artinya apa? Fisik kita harus benar-benar disiapkan. Jadi jangan di awal bersemangat, terus setelah itu qadarullah, karena namanya fisik manusia kan tentu ada keterbatasannya. Ada batas tingkat kelelahannya. Apalagi ditunjang misalnya karena sedang puasa, asupan nutrisi kurang, asupan air juga kurang. Yang saya sarankan, kalau kita sedang istirahat di kamar, perbanyak minum air zam-zam. Supaya tubuh kita
cairan di dalam tubuh kita tetap terjaga. Sebab bahaya sekali kalau sampai dehidrasi. Kalau sampai dehidrasi itu berbahaya. Jadi akan memicu tingkat kelelahan kita yang sangat sangat memprihatinkan. Jadi secara lahirnya fisik kita disiapkan. Ya insya Allah penginapan kita tidak terlalu jauh-jauh amat lah dari masjid ya. Kalau di Madinah tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, mungkin sekitar 1 kilometer ada. Ya, sekitar 900 meter ya. Kurang lebih 1 kilometer. Kemudian di Makkah juga insya Allah tidak terlalu jauh. Ya. Masih dalam ring. Kalau ukurannya jamaah haji itu masih ring 1. Karena jarak penginapan kita kurang lebih sekitar 1 kilometer juga. Nah, ini yang terpenting adalah menjaga stamina tubuh kita. Jadi jangan sampai diporsir, terlalu semangat di awal, tapi kemudian menjelang akhir, ya, apalagi 10 hari terakhir Ramadan sudah daya tahannya sudah menurun. Ini jangan sampai demikian. Kemudian juga terkait dengan masalah suplai makanan, ini juga penting. Karena kita kan akan mandiri makan itu. Artinya tidak disediakan travel, tidak disediakan penginapan atau hotel. Sebagaimana mungkin kalau kita umroh umroh reguler misalnya kan itu disediakan oleh hotel. Jadi biaya kita itu include makan sehari-hari. Tapi kalau kita sekarang untuk makan konsumsi itu mandiri masing-masing kita. Nah, nanti berkoordinasi langsung dengan pihak Sirkum. Apakah ya, di antara peserta ini ada yang mau pesan catering, silakan. Ada yang mau masak sendiri juga silakan. Tetapi yang saya ingatkan untuk masalah bekal ini, walaupun misalnya pesan ke catering, walaupun misalnya pesan makannya itu konsumsinya pesan catering, saya ingatkan untuk tetap membawa makanan untuk lauk pauk yang kering. Entah itu ikan teri, entah itu abon, entah itu indomie, entah itu pop mie dan seterusnya. Intinya membawa. Kenapa demikian? Karena jangan sampai nanti kita misalnya pesan catering, ternyata makanannya baru 7 hari kita ini sudah bosan. Dan itu sering kita temui jamaah-jamaah umroh yang reguler itu, yang biasa bukan di bulan Ramadan, itu baru 3 hari, 4 hari makan di hotel, sudah ingin mencari makanan yang lain, makanan Indonesia. Entah bakso, entah apa. Jadi kejenuhan itu kadang tiba-tiba muncul. Kejenuhan itu tiba-tiba muncul. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada peserta semua untuk tetap membawa. Ya, bawanya jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena kita dibatasi bagasi. Berat bagasi. Maskapai Oman Air ini terkenal pelit. Maksudnya terkenal pelit itu apa? Ya kalau jamaah itu dapat jatah 30 kg, ya 30 kg. Pengalaman kami tahun lalu, saya beserta teman-teman, pengalaman ketika pulang ke Indonesia, bagasinya kelebihan. Jadi
masing-masing orang bawa kopernya masing-masing ditimbang. Ini paspornya, kemudian diberi tiket boardingnya, kemudian mana kopernya ditimbang. Nah, kalau kelebihan bagasi yang tahun lalu kami kelebihan bagasi sampai kena cas 10 juta rupiah. Itu Oman Air. Itu Oman Air. Entah maskapai yang lain. Tapi pengalaman saya di Oman Air seperti itu. Kena cas 10 juta. Gara-gara apa? Yaitu di dalam koper banyak sekali air zam-zam. Ya, namanya orang ingin memberi oleh-oleh kepada yang lain. Jadi akhirnya ya, kena. Nah, ini harus diperhatikan. Ketentuan dari Oman Air berapa kilogram, tolong dipenuhi. Jangan sampai kemudian lebih, kena cas, harus bayar. Ya, kalau misalnya siap sedia, saya siap bayar 20 juta misalnya, tidak apa-apa, ya silakan saja. Gitu. Tapi saya mengingatkan, sejak sebelum berangkat ini, untuk benar-benar memperhatikan berat bagasi yang kita bawa. Nah, itu persiapan-persiapan diantaranya dalam hal masalah persiapan secara fisik. Jadi makanan 10 hari terakhir di warung-warung atau di tempat-tempat makan kadang naik, kadang tidak. Jadi artinya kalau makannya di luar, tentu akan 10 hari terakhir akan mengalami beberapa hal yang cukup merepotkan. Kemudian terkait masalah fisik juga nanti diatur waktu istirahat, karena perjalanan kita kemungkinan sudah masuk Ramadan di Indonesia. Kemungkinan sudah masuk bulan Ramadan. Artinya mungkin hari pertama atau hari kedua puasa. Yang jelas, ketika kita berangkat itu dalam keadaan berpuasa. Nah, dalam hal ini, bagi yang mampu berpuasa, mau tetap berpuasa, silakan. Tapi bagi yang tidak mau atau tidak kuat, jangan dipaksakan. Bagi yang tidak kuat, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena jam puasa kita akan bertambah 4 jam. Ya. Puasa kita akan bertambah 4 jam. Karena Saudi dengan Indonesia itu selisihnya berapa? 4 jam. Jadi kalau kita berangkat, misalnya pesawat itu terbang jam 3 sore, ya, berangkat jam 3 sore dari Bandara Soekarno-Hatta, jangan kemudian, 3 jam lagi akan buka. Jangan. Dihitungnya 7 jam lagi baru buka. Jadi jangan, jam 3 sore berangkat pesawatnya berarti 3 jam lagi akan buka. Tidak. Ya. Hitungannya adalah 7 jam kemudian kita baru berbuka. Karena selisihnya berapa? 4 jam antara Saudi dengan kita. Jadi kalau misalnya nanti ya, di Bandara Soekarno-Hatta mau beli makanan yang siap sampai berbuka, karena kemungkinan nanti berbuka itu di pesawat. Nah, pesawat maskapai Oman Air yang saya katakan tadi pelit itu konsumsinya
Aduh, Masya Allah. Beda dengan Garuda, beda dengan Saudi Airlines, beda dengan Emirat, beda dengan Qatar, beda dengan Etihad. Kalau Oman Air itu dikasih kotak saja. Kalau maskapai lain kan kalau kita naik pesawat itu bisa milih. Minta jus kah, minta kopi kah, minta teh, minta eh, apa jus atau minta air putih, bahkan susu dan seterusnya. Tapi kalau Oman Air dikasih kotak, ya sudah itu pilihannya. Kalau di situ kotaknya isinya kurma dengan roti, ya sudah itu rezekinya kita. Jadi kita ini saya cerita berdasar pengalaman tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini berubah. Ya, bisa menyediakan paha ayam dan seterusnya. Mudah-mudahan. Oman airnya itu. Tapi kalau misalnya nanti pahit-pahitnya ya seperti tahun lalu, ya siap, kita sudah siap mental. Ya, oleh karena itu, ya, nanti ketika kita masuk ke pesawat itu, kalau mau bekal nasi dengan misalnya apa makanan-makanan lain yang sekiranya sampai 7 jam kemudian masih bisa dikonsumsi, ya dibawa saja. Itu untuk buka, untuk iftar, untuk berbuka puasa. Misalnya bawa buah-buahan atau bawa apa yang kiranya untuk memperkuat kondisi stamina kita selama dalam perjalanan. Jadi itu terkait dengan persiapan fisik kita. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena kalau satu alur mungkin nanti kita agak terlalu jenuh, bisa tanya jawab. Ya. Kalau misalnya sampai manasiknya hari ini tidak sempat, insya Allah nanti kita akan manasik tanggal 25. Tanggal 25. Bagi yang jauh bisa mengikuti lewat streaming atau Zoom. Ya. Kemudian juga jangan khawatir, insya Allah di Madinah, kita kan nanti perjalanan itu dari Bandara Soekarno-Hatta mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah. Ya, dari Jeddah ke Madinah dulu. Nah, nanti di Madinah ada sekitar 3-4 hari kita di sana. Insya Allah di Madinah kita akan juga melakukan pembelajaran untuk manasik umroh. Ya, supaya refresh, supaya segar ingatan apa saja yang harus dilakukan ketika kita akan menunaikan ibadah umroh. Insya Allah ada pembekalan juga nanti di Madinah. Jadi jangan khawatir. Kalau seandainya sore ini tidak sempat, kita membincangkan tentang manasik umroh, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan lakukan atau kita akan sampaikan tentang manasik umroh. Tetapi insya Allah untuk sekedar mempelajari ya, ilmu yang akan ilmu yang akan disampaikan atau ilmu tentang manasik ini untuk sekedar baca-baca nanti bisa di-share ya, di-share tulisan terkait dengan manasik umroh ini. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan yang nilainya senilai haji bersamaku, kata Nabi SAW. Nilainya luar biasa. Ya, berumrah di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau saya serahkan dulu ke moderator. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz Aib atas pencerahan dari yang memang dibutuhkan oleh kita. Insya Allah nanti akan berangkat ya di awal Ramadan besok sampai dengan akhir Ramadan atau mungkin setelah Syawal saja. Kepulangannya kemungkinan itu nanti setelah Syawal. Banyak sekali alhamdulillah yang perlu diperhatikan di situ yang disampaikan oleh beliau. Tentunya panjenengan semua sudah
bisa mencatatnya, kesiapan-kesiapan fisik, ya, batin dan yang lain sebagainya yang disampaikan oleh beliau. Bagi para pendengar yang mungkin hendak memberi pertanyaan, yang mau menyampaikan pertanyaan bisa mengirim nomor WA, ya kita bisa mengirim ke nomor WA 0822 6542 3068. Ya, saya ulangi lagi, mungkin penjenengan nanti mau bertanya baik terkait kesiapan-kesiapan yang disampaikan oleh beliau tadi, dan demikian pula terkait dengan manasik umrah selama di bulan Ramadan besok itu, ya bisa dikirim ke 0822 6542 3068, yaitu 3068. J. Ya, ini sementara kita menunggu adanya pertanyaan-pertanyaan dari jenengan, kita mungkin langsung saat ini mungkin ke manasik umrohnya. Karena mempersingkat waktu juga, ini waktu sudah agak sangat mepet gitu. Oke, monggo kepada Ustadz Aib, sesi yang kedua yaitu tentang manasik umroh. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan manasik umroh, ingin saya sampaikan umroh itu secara bahasa artinya ziarah. Secara bahasa artinya ziarah, yaitu berkunjung ke Baitul Atiq, mengunjungi Al-Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, dalam rangka untuk melakukan tawaf. Yang dimaksud tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad, kemudian bertemu di sudut Hajar Aswad lagi, dan itu dihitung sebagai 1 putaran. Sampai 7 kali putaran. Kemudian melakukan sa'i. Sa'i yaitu berjalan antara Safa dan Marwah. Antara Bukit Safa dan Marwah. Sebanyak 7 putaran juga. Dari Safa menuju ke Marwah itu dihitung 1 putaran. Kemudian dari Marwah ke Safa dihitung 1 putaran. Jadi dari Marwah ke Safa itu sudah putaran kedua. Dan seterusnya sampai 7 putaran. Nah, ini terkait definisi daripada umroh. Kemudian nanti diakhiri dengan tahallul. Tahallul dengan mencukur rambut. Nah, langsung keutamaan umroh itu apa? Keutamaannya diantaranya menghapus dosa-dosa. Kemudian bagi wanita, haji dan umroh merupakan jihad bagi wanita. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kewajiban jihad bagi para wanita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya ada. Jihad bagi wanita, jihad bagi para wanita, tidak dalam bentuk berperang, tetapi jihad bagi para wanita yaitu menunaikan haji dan umroh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Kemudian, bagaimana manasik umroh itu sendiri? Manasik umroh dimulai yaitu dengan
berihram. Apa itu ihram? Ihram yaitu melakukan niat untuk memasuki prosesi manasik umroh. Yaitu niat untuk memasuki prosesi manasik umroh. Di mana ihram itu dilakukan? Karena rencana perjalanan kita itu terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, itu tidak langsung ke Makkah. Tidak langsung ke Makkah, tetapi dari Bandara Jeddah kita mengambil posisi ke kota Madinah. Nah, sehingga apa? Sehingga ihramnya tidak mengambil mikot di udara. Beda kalau misalnya kita dari Bandara Jeddah langsung ke Mekah, maka mikotnya itu di Yalamlam. Artinya ketika pesawat itu masih berada di udara. Nah, kita melakukan niatnya, ihramnya itu di pesawat udara. Kalau ketika kita turun di Bandara Jeddah, dari Bandara Jeddah kita langsung ke Mekah untuk menunaikan umroh. Nah, tetapi karena perjalanan kita besok, perjalanan kita pada hari mendatang ini insya Allah, dari Bandara Jeddah tidak langsung ke Mekah, tetapi ke Madinah. Ya, dari Jeddah kita naik bis ke Madinah. Ya, sekitar 6 sampai 7 jam. Ya, sekitar 6 sampai 7 jam naik bis. Nah, setelah beberapa hari di Madinah, 3 atau 4 hari di Madinah, kita bersiap-siap untuk menunaikan ihram. Ihramnya di mana? Ihram bagi orang yang akan menunaikan umroh atau haji itu dari Madinah, maka ihramnya mengambil miqat, ya, mengambil miqat di Dzulhulaifah. Jadi perjalanan sekitar dari kota Madinah ke Dzulhulaifah sekitar 20 menit naik bis. Nanti kita insya Allah ketika ihram di Dzulhulaifah, Dzulhulaifah itu artinya tempat miqat, ya, tempat seseorang melafatkan, ya, melafatkan apakah dia umroh atau haji. Nah, itu di Dzulhulaifah. Nah, kita turun nanti di situ, ya. Bagi yang belum sempat mandi, mau mandi dulu di situ silakan. Tetapi bagi yang sudah mandi, misalnya di hotel atau di tempat penginapan, mandi-mandi, bersih-bersih segala macam, kemudian mengenakan kain ihram. Nah, ketika di Dzulhulaifah itu sudah tinggal sholat 2 rakaat saja. Sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW di wadi yang diberkahi. Ya. Dzulhulaifah itu orang-orang, ya, masyarakat di Indonesia menyebutnya Bir Ali. Ya, disebutnya apa? Mereka menyebutnya Bir Ali. Nah, jadi dalam keadaan kita sudah mengenakan ihram dari sejak kita berangkat dari penginapan, sehingga ketika tiba di Dzulhulaifah, ya, di tempat mikot itu kita sudah tinggal sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita naik, ya, kita naik kembali ke bis yang akan mengantarkan kita ke Mekah. Nah, ketika kita naik di bis mau beranjak, mau bertolak, kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma labbaik umrotan, ya. Atau labbaik umrotan bisa juga. Nah, itu artinya
Dengan kita mengucapkan Allahumma labbaik umrotan atau kita mengucapkan labbaik umrotan, berarti kita dari sejak pengucapan itu mulai berlaku larangan-larangan ihram. Larangan-larangan orang yang muhrim, orang yang mengenakan kain ihram. Apa larangan-larangannya? Larangan-larangannya diantaranya tidak boleh, bagi laki-laki tidak boleh memakai peci, tidak boleh menutup kepala. Misalnya menutup kepala dengan kain ihram, itu tidak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan harum-haruman, parfum, minyak wangi, atau nanti setelah sampai di Mekah misalnya, ya, mengenakan sabun, sampo yang di situ wangi, ada pewanginya, itu tidak boleh. Ya. Kemudian bagi wanita tidak boleh mengenakan niqab atau kaos tangan. Dan bagi laki-laki tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Apa maksudnya pakaian yang berjahit? Maksudnya pakaian yang berjahit itu pakaian yang membentuk anggota-anggota tubuh. Ya, misalnya pakaian kan ada tangan, ya, membentuk tangan. Misalnya lagi celana dalam dipakai. Jadi selama mengenakan kain ihram hanya 2 lembar itu untuk laki-laki yang dikenakan. Yang melekat pada tubuh laki-laki hanya 2 lembar kain. Selain itu tidak boleh ada. Misalnya kaos dalam tidak boleh, celana dalam tidak boleh. Jadi hanya 2 lembar kain ihram saja yang melekat di tubuh. Kalau membawa tas boleh. Memakai ikat pinggang boleh. Diikat. Bagian bawah kain ihramnya diikat. Ya, jangan sampai nanti ketika tawaf, ketika sa'i melorot misalnya. Nauzubillah. Jadi itu diantaranya larangan-larangan. Larangan lainnya tidak boleh menikah ketika ihram, tidak boleh memetik, ya, ranting, ya, tidak boleh membunuh hewan di tanah haram, ya, memetik ranting di tanah haram, ya, membunuh hewan di tanah haram. Kemudian tidak boleh juga apa namanya itu, mencukur rambut atau apa namanya, menguliti kulit. Kan suka, tangan kita ini suka apa namanya, suka usil, ya. Kaki di apa, dicuplik gitu loh, kulitnya dicuplik misalnya. Nah itu tidak boleh. Jadi itu diantara larangan-larangan. Insya Allah secara rinci larangan-larangan itu nanti akan di-share. Akan di-share. Dan bagi laki-laki tidak boleh menggunakan alas kaki yang menutup kedua mata kaki. Tidak boleh menggunakan misalnya sepatunya menutup kedua mata kaki. Menutup mata kaki tidak boleh. Ya. Jadi disiapkan sandal untuk supaya lebih leluasanya, siapkan sandal, ya, atau ya, apa, untuk nanti ketika sudah berpakaian ihram. Nah, itu diantara larangan-larangan. Kemudian kalau sudah kita melakukan ihram dengan mengucapkan labbaik umrotan tadi, kemudian dilanjutkan dengan talbiyah. Dilanjutkan dengan talbiyah, yaitu mengucapkan Allahumma labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, seperti itu namanya talbiyah. Terus itu diucapkan. Bagi laki-laki boleh ditinggikan suaranya.
dikeraskan suaranya. Tapi bagi wanita cukup untuk didengar oleh diri sendiri. Nah, itu di dalam perjalanan ya, sambil kita duduk di kursi bis, kita terus mengumandangkan talbiyah. Ya. Sampai kapan talbiyah itu? Sampai nanti kita berada di posisi akan tawaf. Ya. Ketika kita mendekati sudut Hajar Aswad, ya, di saat itulah kita berhenti bertalbiyah. Ya, singkat cerita, kita sampai di Mekah. Sampai di Mekah, kita ke tempat penginapan, menyimpan barang-barang kita dan seterusnya. Kalau ada yang mau mandi, silakan mandi. Kalau ada yang mau mengganti kain ihramnya, boleh diganti kain ihramnya. Tetapi yang mandi tidak boleh menggunakan sabun yang di situ ada pewanginya. Tidak boleh menggunakan sampo yang di situ ada pewanginya. Intinya kita masih terikat dengan larangan-larangan itu. Ya, jangan sampai sesuatu yang wangi itu tersentuh oleh kita. Nah, setelah nanti sampai kita selesai menyimpan barang atau mungkin makan malam dulu atau mungkin berbuka dulu, karena kita kemungkinan di perjalanan itu kita dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan dalam keadaan bisa kuat berpuasa. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata lemah tidak bisa berpuasa, jangan dipaksa. Nah, kemudian setelah itu dari pemondokan atau penginapan tempat kita menginap, mudah-mudahan kita rencanakan malam hari kita melakukan umrohnya di malam hari. Jadi kita berangkat ke Masjidil Haram, sampai nanti di Masjidil Haram kita masuk ke wilayah Matof. Matof itu tempat tawaf. Yang di situ ada Ka'bah. Nah, kita mengambil posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Ini prosesi kedua, kita mau melakukan tawaf. Ketika kita mau melakukan tawaf. Nah, ketika kita mendekat sejajar dengan Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, maka di situ kita memulai tawaf. Ya, karena kita tidak bisa mencium Hajar Aswad, kita juga tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, tangan kita tidak bisa menyentuh Hajar Aswad. Jadi kita hanya bisa memberi isyarat dengan tangan kita. Telapak tangan kita dihadapkan ke Hajar Aswad, seraya kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu berarti kita berjalan. Ya, tapi sebelum kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, untuk yang laki-laki, kain ihram yang bagian atas itu diselempangkan ke bagian bawah, ke ketiak kanan, ke ketiak sebelah kanan, sehingga bahu sebelah kanan terlihat, sedangkan bahu sebelah kiri tertutup oleh kain ihram. Itu yang namanya itba. Jadi sebelum kita memulai tawaf, kain ihram itu diselempangkan. Ya. Yang sebelah kanan, kain ihramnya berada di bawah atau di bagian ketiak. Ya, dimasukkan ke ketiak kita. Ya, artinya diselempangkan melewati ketiak kita. Sehingga bahu sebelah kanan terlihat. Nah, baru kemudian kita mendekat ke Hajar Aswad, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kemudian kita bagi laki-laki melakukan rommel.
3 putaran pertama melakukan rommel. Apa itu rommel? Lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Sampai putaran pertama. Nah, kemudian sebelum masuk ke sudut atau sudut rukun Yamani, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita bayangkan ya, Ka'bah pada bagian Hajar Aswad, rukun Yamani itu bagian permukaan itu. Nah, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatau wa qina adzabannar. Itu doa yang disunahkan. Nah, bagaimana? Apakah kita boleh mengucapkan doa-doa yang lain? Boleh. Selama kita melakukan tawaf, selama kita melakukan putaran, ya, melakukan putaran Ka'bah, tawaf di Ka'bah, kita boleh baca Quran, kita boleh baca doa-doa, kita boleh baca zikir-zikir, boleh. Tetapi ketika memasuki antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai 7 putaran selesai. Kalau kita misalnya ragu, ini sudah ke-6 apa ke-5? Putaran ke-5 apa ke-6? Maka kita ambil putaran yang paling kecil jumlahnya. Yaitu kita putuskan putaran ke-5. Kenapa demikian? Karena yang ke-5 itu sudah pasti. Sedangkan yang ke-6 ragu-ragu. 6 apa 5 yang pasti jelas 5. Nah, jadi ambil, kalau kita ada timbul keraguan, ya, misalnya ambil jumlah yang terkecil. Sampai misalnya kita selesai 7 putaran. Kemudian setelah selesai 7 putaran, kita mengambil posisi mengambil di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kan kalau kita melihat di dekat Ka'bah itu ada seperti tugu. Iya, ada seperti tugu warna kuning. Nah, itu namanya makom Ibrahim. Nah, kita mengambil posisi di belakang itu. Kalau di situ penuh, cari tempat yang lain di sekitar Masjidil Haram. Untuk apa? Untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Nah, ketika kita beranjak ke makom Ibrahim, ya, kita membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Bacaannya nanti insya Allah di-share. Jadi supaya dihafal. Ini hanya sekedar keterangan saja, ya. Jadi kita membaca wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, kemudian kita menunaikan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu, rakaat yang pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Ikhlas. Jadi bacaannya apa? Al-Fatihah kuliah. Rakaat yang kedua, Al-Fatihah kulhu. Setelah sholat 2 rakaat, kita mencari air Zam-Zam. Mencari air Zam-Zam. Cari sekitar situ ada air Zam-Zam. Kita ambil air Zam-Zam, kemudian kita minum air Zam-Zam, kemudian sisanya kita guyurkan ke kepala. Setelah itu
diguyurkan ke kepala. Nah, setelah selesai minum, manasik berikutnya, prosesi berikutnya, kita akan melakukan sa'i. Kita akan melakukan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i yaitu dari Bukit Sofa berjalan ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah berjalan ke Bukit Sofa kembali, dari Bukit Sofa berjalan lagi ke Bukit Marwah. Hitungannya berapa? 7 kali putaran. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, putaran pertama. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, putaran kedua. Berarti sudah 2 putaran. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah lagi, putaran ketiga. Berarti sudah 3 putaran. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa lagi, putaran keempat. Kemudian dari Bukit Sofa, kembali lagi ke Bukit Marwah, putaran kelima. Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa lagi, putaran keenam. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, putaran ketujuh. Jadi intinya apa? Kalau dari Bukit Sofa ke Marwah, putarannya ganjil. Nomor ganjil ya. 1, 3, 5. Kalau dari Marwah ke Sofa, bilangannya genap. 2, 4, 6. Ya. Kalau dari Sofa ke Marwah, 1, 3, 5, 7. Kalau Marwah ke Sofa, 2, 4, 6. Nah, ketika setelah selesai minum zam-zam tadi dan mengguyurkan ke kepala, kita beranjak, berjalan agak naik, agak nanjak jalannya dengan membaca Inna Safa wal Marwata min sa'airillah. Nabda'u bada Allahu ya. Bada Allahu bima nabda'u bima bada Allahu bihi. Artinya apa? Kami atau saya memulai dengan apa yang Allah memulai. Maksudnya apa? Saya memulai melakukan sa'i ini, saya memulai dengan apa yang Allah mulai. Maksudnya apa yang Allah mulai? Allah kan memulai menyebut nama Sofa dulu atau Marwah dulu? Yang disebut Sofa dulu. Di dalam ayat kan disebutkan yang tadi saya baca itu. Inna Sofa wal Marwata. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu apa dulu? Sofa. Nah, berarti ya, nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami memulai dengan apa yang Allah sebut di awal. Dengan apa yang Allah sebut pertama, yaitu kita memulainya dari Sofa. Itu maksudnya. Ya, jadi kita mulai dari Sofa. Nah, itu bacaannya. Jadi bacaannya itu pendek-pendek untuk umroh ini. Nah, kemudian setelah sampai di Bukit Sofa, ingat ya, kain ihram pundak itu sudah tertutup. Ketika tadi kita sholat 2 rakaat itu di belakang makam Ibrahim, kain ihram itu sudah apa? Sudah menutup pundak sebelah kanan kita, jadi tidak terbuka lagi. Nah, ketika kita sampai di Bukit Sofa, kita menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kita berdoa. Doanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Nanti ada di share insyaallah bacaan-bacaan itu. Nah, itu dihafalkan, tolong dihafalkan nanti bacaan ini ya.
sampai selesai. Nah, ketika selesai, boleh berdoa, disisipi dengan doa sesuai hajat kita. Ya, misalnya doa sesuai hajat kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Berdoa lagi ditambah Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar misalnya. Itu doa sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan hajat kita. Kemudian setelah itu membaca lagi doa yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Kemudian berdoa lagi, berdoa sesuai hajat kita. Berdoa lagi sesuai dengan hajat kita. Silakan kalau mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Mau pakai bahasa Jawa boleh. Mau pakai bahasa Sunda boleh, ya. Tapi jangan keras-keras, ya. Jangan keras-keras. Dan tidak boleh doa keras-keras itu. Keras nggak boleh, ya. Jadi, ya, berdoa sesuai kebutuhan kita. Kemudian setelah itu mengucapkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Selesai 3 kali itu dibaca, Allahu Akbarnya dibaca 3 kali. Ya, setelah itu beranjak ke Marwah. Ya. Balik badan, ya, ambil posisi untuk menuju ke Marwah. Nah, di dalam perjalanan antara Safa dan Marwah itu kita akan melewati garis hijau. Akan melewati garis hijau. Nah, ketika kita melewati garis hijau itu, kita berlari untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Ini khusus untuk laki-laki. Untuk laki-laki berlari-lari kecil di antara jalur hijau itu. Terus sampai Marwah. Di Marwah juga demikian. Sampai Marwah menghadap ke kiblat, menghadap ke Ka'bah, ya, menghadap ke Ka'bah kemudian berdoa seperti tadi doanya di Safa, di Bukit Safa. Itu terus putaran sampai 7 kali. Ya. Nah, sampai nanti selesai 7 kali, kemudian baru tahallul. Tahallul. Tahallul itu ada 2 bentuknya. Yang pertama, dicukur habis rambutnya, digundul. Yang kedua, dipendekkan. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang digundul. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfir lil muhalliqin. Kemudian ada sahabat, ya Rasulullah lil muqassirin. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah kan berdoa, ya Allah ampunilah bagi orang yang menggundul rambutnya. Kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagi yang memendekkan rambutnya juga. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah maghfir lil muhalliqin. Allah, ya Allah ampunilah bagi orang yang menggundul rambutnya, menggundul habis rambutnya. Kemudian di ini lagi oleh sahabat, ya Rasulullah lil muqassirin, bagi yang memendekkan juga. Maksudnya minta didoakan. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah maghfir lil muhalliqin. Ya Allah, ampunilah orang yang menggundul rambutnya. Baru setelah itu yang ketiga kali, setelah 3 kali mendoakan bagi yang menggundul rambutnya, baru kemudian Nabi SAW ya, mendoakan Allah maghfir lil muqassirin. Jadi lebih utama dengan menggundul rambutnya. Untuk wanita cukup dengan memotong ujung rambutnya seukuran 1 ruas jari. 1 ruas jari. Ya, jadi
nanti untuk ibu-ibu, ummahat, akhwat, kalau bisa ada yang bawa gunting. Jangan nanti aja lah di hotel. Kadang-kadang lupa. Setelah di hotel, lupa. Ya. Setelah di tempat penginapan, pemondokan, ya, tidur-tiduran, blas tidur. Lupa. Ya. Padahal tahallul ini penting. Pentingnya apa? Untuk menutup, ya, seluruh mahzurat, seluruh yang diharamkan tadi itu, yang dilarang itu tadi, dengan digunting rambutnya menjadi yang halal. Menjadi halal. Yang tadinya diharamkan, yang tadinya dilarang, dengan mencukur rambut, dengan memotong, ya, rambut seukuran ruas jari bagi wanita, itu larangan-larangan itu sudah tidak berlaku dengan dipotong rambut tersebut. Nah, dengan demikian berarti sekilas ini tentang manasik, ya, umroh itu, ya, apa, mudah-mudahan bisa jelas, ya, apa yang disampaikan ini. Insya Allah nanti dalam bentuk tulisan juga sepertinya sudah pernah ya, dalam bentuk tulisan itu pernah di upload di grup. Coba lagi mungkin di scroll lagi, ya. Nanti tuntunan tentang manasiknya insya Allah di-share. Atau sudah di-share? Belum? Nanti di-share lah insya Allah. Mungkin itu sekedar apa namanya, secara selintas manasik. Insya Allah nanti tanggal 25 kita akan ulangi lagi supaya lebih mantap. Ya, mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair kepada Ustaz Ayu Syafruddin Hafizahullah Ta'ala telah menyampaikan manasik secara ringkas, ya, dari apa yang dibawakan oleh beliau. Tentunya nanti kalaupun masih ada yang belum jelas akan diperjelas lagi dengan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Insya Allah nanti manasik itu bakal berjalan tanggal 25 besok, yaitu pertemuan secara langsung. Kemudian nanti juga mungkin bakal ada manasik lanjutannya di Madinah saja. Insya Allah demikian. Insya Allah mudah-mudahan itu juga untuk pemantapan sebelum berangkat panjenengan melaksanakan amalan umroh tersebut. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Mungkin butuh untuk dijawab walaupun mungkin pertanyaan ini sering terulang sepertinya. Pertanyaan yang pertama, larangan ihram bagi wanita tidak boleh mengenakan niqab. Lalu bagaimana pakaian yang aman untuk wanita agar tetap tertutup, Ustaz? Jadi niqab itu kan dia membentuk apa namanya, hidung, ya kan? Nah, itu niqab kan. Nah, maksudnya agar wanita itu tetap tertutup wajahnya, ada yang menjulur dari kepala ke wajah. Jadi tidak membentuk, tetapi menjulur. Beda kalau niqab itu kan dia membentuk. Nah, ini yang menjulur. Itu yang menjulur. Ya, untuk ummahat mungkin nanti bisa melihat jenis ininya, pakaiannya. Ada nggak? Di sirku ada contoh. Di sirku nanti ada contohnya. Insya Allah lewat Zoom nanti bisa diperlihatkannya. Atau fotonya aja. Insya Allah ada fotonya. Ya, itu. Intinya tetap ada yang istilahnya untuk menutup wajah itu sendiri, wajah secara menyeluruh saja, dengan menggunakan burdah istilahnya saja. Oke. Kemudian pertanyaan kedua sebelum ini, mungkin sudah waktu maghrib, itinerary-nya bagaimana untuk dilanjut pada maghrib? Dilanjut pada maghrib ya, insya Allah. Tapi pesertanya siap nggak? Pada maghrib. Tanya dulu. Kira-kira nanti kalau
panjenengan berkehendak untuk kita lanjut, ya nanti kita akan lanjut lagi setelah ba'da maghrib insya Allah ya. Nah, ini sebelum ditutup kita ada 2 pertanyaan sedikit saja ya. Kemudian yang kedua di sini, semisal ketika di hari H umroh datang bulan, bagaimana yang sebaiknya dilakukan seorang wanita? Bila seorang wanita itu misalnya ya haid ketika akan berangkat dari penginapan di Madinah, tetap mandi, tetap bersih-bersih, tetapi nanti ketika sampai di Mekah tidak ikut tawaf. Tidak ikut tawaf. Sampai selesai haidnya. Karena ini kan kita 1 bulan. Karena 1 bulan itu insya Allah haidnya udah selesai lah. Misalnya 7 hari atau apa udah selesai. Nah ketika sudah suci, mandi, kemudian nanti akan diantar untuk ke tempat mikot di Tan'im, di Masjid Aisyah itu. Nah dari sana melakukan ihramnya untuk kemudian nanti melakukan tawaf, sa'i, tahallul. Sebagaimana dulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika beliau haid tetap ikut sampai Mekah. Nah, setelah selesai haidnya bersuci, kemudian diantar oleh saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ya, Ummul Mukminin diantar ke Masjid Aisyah yang sekarang ini disebut Masjid Aisyah, ke Tan'im. Nah, dari sana melakukan dari mikotnya di sana itu, kemudian melakukan ihram, kemudian melakukan tawaf dan seterusnya. Begitu. Jazakallah khair, Ustaz. Ini pertanyaan yang ketiga sepertinya untuk pihak travel ini. Pertanyaannya untuk kabin. Bisakah bawa koper kecil, tas ransel, serta tas selempang? Apakah yang itu semua tadi yang disebutkan juga ditimbang? Jawabannya enggak ya, sahabat. Kalau selagi itu tas di bawah kapasitas 27 kilo ya, atau ini kalau koper kecil lah. Ya, mungkin sekitar 7 kilo. 7 kilo. Itu boleh dibawa masuk ke kabin Tanpa ditimbang saat ini. tanpa ditimbang. Ya. Boleh bawa tas selempang, boleh bawa ransel, boleh insya Allah. Yang jelas kebutuhan nanti ketika seandainya memang seperti yang Antum sampaikan pesawatnya agak pelit, jadi untuk bawa-bawa bekal kalau nanti untuk buka puasa di atas pesawat Ya, bisa ya. ya itu boleh. Ya. Yang diukur, yang ditimbang itu tas yang akan masuk bagasi itu loh. Nah itu jangan sampai melebihi 30 kilo. berapa sih? 30 kilo, Oman ya 30 ya. Itu tas yang nanti akan dilepas untuk nanti dimasukkan ke bagasi. Kalau yang mau dimasukkan ke kabin, ya tas kecil, koper kecil, ransel misalnya, itu ya insya Allah bisa, tidak ditimbang kalau itu. Iya, dan biasanya kalau tas besar itu yang mungkin kayak di Sirkup punya itu juga full-fullnya mungkin nggak sampai 30 kilo juga kan. Tergantung isinya. Kalau isinya batu. Oh gitu ya. Iya, mungkin itu dulu para pendengar sekalian, karena ini memang sudah masuk waktu, kita skorsing, atau kalau panjenengan memang pada tidak bisa online juga, kita lanjut mungkin Mbak dijabar. Ya karena memang ini itinerary-nya belum tersampaikan, itinerary-nya yang mungkin panjenengan sekalian agak bertanya-tanya di sana, apa saja sih, dan berapa hari di Mekah, berapa hari di Madinah. Nah, ini tentunya memang perlu kita sampaikan ke panjenengan sekalian ya. Jadi kita sepakati saja, insya Allah
kita lanjutkan ba'da maghrib. Ya, untuk pembacaan itinerary terkait perjalanan yang akan dilakukan untuk eh, jamaah umroh full Ramadan. Ya. Ataupun nanti yang ada yang di awal Ramadan ataupun yang di pertengahan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, insya Allah itu nanti akan ya, pada waktunya sendiri insya Allah ya. Atau mungkin disampaikan eterninya di grupnya masing-masing. Demikian dulu karena sudah masuk waktu maghrib. Jazakumullah khair atas kehadiran panjenengan sekalian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Aib Hamidullah Ta'ala, dan demikian pula kami sampaikan kepada Ustaz Aib jazakumullah khair Ustaz atas segala pencerahannya, segala nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Semoga ini juga jadi bekal bagi kita semua nanti selama perjalanan kita di tanah suci sana, betul-betul dalam kondisi kita telah mantap sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan umrohnya beliau, dan demikian pula sampai pulangnya kita dalam keadaan umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Masyarul hadirin, ikhwan fillah, bapak dan ibu-ibu sekalian, para pendengar live streaming Sirkuh Tour. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kelanjutan dari rangkaian acara yang kita lakukan pada hari ini, yaitu yang ketiga adalah pembacaan itinerary terkait dengan proses berlangsungnya perjalanan umroh yang akan dilakukan pada awal Ramadan sampai dengan akhirnya. Dalam hal ini yang mungkin berkaitan dengan jemaah umroh yang full Ramadan. Untuk yang awal dan pertengahan, akhir belum sadar. Yang akhir belum ya. Nanti beda ya. Yang awal dan akhir nanti mungkin beda ya. Nanti ini yang kita fokuskan adalah full Ramadan saja. Ya, nanti kan ada 2 kloter insya Allah itu yang full Ramadan, 2 rombongan insya Allah. Ya ini nanti monggo ketika disampaikan, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga, silakan ditulis dan dikirim ke WA yang setelah kita sampaikan tadi di awal. Tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Al-Ustaz Al-Fadil Falah Hafizahullah Ta'ala ya, untuk membacakan itinerary yang akan berlangsung awal Ramadan sampai dengan akhirnya. Falyatafaddal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd.
Jadi di sini kami akan membacakan itinerari umrah dengan pada waktu keberangkatan 2 Maret 2025 program full Ramadan dengan pesawat Oman Air dengan pembimbing Ustadz Al-Fadil Abu Faruk Aib Syafruddin. Sebelumnya keberangkatan insya Allah akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2025. Untuk keberangkatan dari kota masing-masing menuju Jakarta, travel bisa memesankan atau pre-order bis bagi para jamaah, namun dengan catatan kita akan berbincang dahulu apakah ada yang mau untuk diadakan bus itu dengan jumlah yang mencukupi. Insya Allah kita bisa adakan bis untuk berangkat bersama-sama dengan catatan khusus wilayah Jawa Tengah. Lanjut ke hari pertama, yaitu pada 2 Maret 2025 pukul 10:55 atau pukul 11 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita semua sudah harus berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta. Di situ kita akan persiapan, mendata, melihat, mempersiapkan seluruh bagasi dan lain sebagainya, mengatur bagasi hingga pukul 14.55 atau jam 2:55, jam 3 kurang 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dimulai penerbangan dari Jakarta Cengkareng Gelora, dari Cengkareng menuju Muscat dengan Oman Air, Muscat Oman dengan Oman Air pukul 2:55 atau pukul 3 kurang 5 menit. Kemudian pada hari tersebut juga kita akan tiba di Muscat untuk proses transit pada pukul 19.50 atau jam 7:50, hampir jam 8. Penerbangan dari pukul 3 hingga pukul 8 malam. Kita akan sampai di Muscat untuk proses transit, kemudian transit sekitar 1 jam setengah, yang kemudian akan dilanjutkan pada pukul 21, pukul 9, 21.30 menuju Jeddah, take off menuju ke Jeddah. Itu pada hari pertama. Sampai di Jeddah, masuk ke hari kedua, sampai di Jeddah insya Allah 3 Maret pukul 00.05, jam 12:05. Kita tiba di Jeddah tengah malam insya Allah ya. Kemudian kita akan melalui proses imigrasi dan pengambilan bagasi dan lain sebagainya hingga pukul 02.30. Pukul 02.30 dini hari. Pukul 02.30 kita akan mulai perjalanan darat dari Jeddah ke Madinah. Dari Jeddah ke Madinah, yang mana akan memakan waktu sekitar 6 atau 7 jam. Dan kemungkinannya hari kedua kita sudah mulai berpuasa. Jadi kemungkinan besarnya kita akan sahur di bis. Dan pihak travel akan mengadakan sahur, namun tidak gratis ya. Tidak gratis. Kita akan urunan untuk membeli sahur yang disiapkan oleh pihak travel pada saat itu untuk melakukan sahur di bis atau di perjalanan, karena kita akan sampai di Madinah, tiba di penginapan Madinah menggunakan bus itu pada pukul sekitar jam 8 pagi lewat 30, jam setengah 9, sehingga otomatis kita akan sahur di perjalanan. Selanjutnya kita setelah tiba di Madinah pada pukul 8:30 kita akan kita melakukan check-in dan istirahat di tempat masing-masing, pengaturan kamar dan lain sebagainya. Istirahat hingga waktu zuhur tiba. Waktu zuhur tiba jam 12 kita insya Allah sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian kembali, kemudian pukul 15 kita sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Selanjutnya setelah sholat asar di Masjid Nabawi pada hari kedua itu jam 4 sore, pukul 4 sore setelah sholat asar insya Allah ada ziarah Raudhah dan tasri insya Allah sudah disiapkan oleh bagian
travel, dan pengenalan sekitar Masjid Nabawi. Pengenalan sekitar Masjid Nabawi itu ada makam Baqi, ada Masjid Qomamah 500 meter dari Babus Salam, ada juga Masjid Ali 300 meter sebelah barat dari Masjid Nabawi, ada juga Taqifah Bani Sa'idah, taman yang berada dekat dengan Masjid Nabawi. Kita akan berkeliling atau berkenalan dengan Masjid Nabawi dan daerah dan bangunan-bangunan yang di sekitarnya. Kemudian kembali ke penginapan. Selanjutnya jam 18.00 kita sholat maghrib, kemudian sholat isya dan sholat tarawih di Masjid Nabawi, dan dilanjut istirahat di penginapan. Itu agenda pada hari kedua, yakni hari kedua setelah keberangkatan pada tanggal 3 Maret 2025. Selanjutnya agenda pada hari ketiga, jadi insya Allah kita akan berangkat dari Indonesia, Jeddah, kemudian baru Madinah, kemudian baru Mekah. Pada hari ketiga, 4 Maret 2025, pada pukul 4 dini hari, kita makan sahur, kita sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian waktu selanjutnya dari ba'da subuh hingga pukul 7.00 itu insya Allah digunakan juga untuk cadangan raudhah. Artinya raudhah ini tentatif sifatnya, bisa berpindah kalau misalnya kurang siap atau masih lelah gitu di hari sebelumnya dan lain sebagainya untuk perhitungan-perhitungan lain. Hingga pukul 7.00 kita travel, insya Allah ada acara city tour pada hari ketiga ya, 4 Maret. Ada acara city tour di bulan Ramadan jika diizinkan. Karena ini bulan Ramadan, ada kemungkinan lain ya. Kita akan mengadakan acara city tour ke Masjid Quba, Jabal Uhud, Kebun Kurma, dan Masjid Qiblatain, melihat, menilik, mengetahui sejarah, cerita di balik masjid-masjid tersebut atau gunung-gunung tersebut. Hingga pukul 12.00, jadi sebelum duhur itu kita insya Allah sudah kembali dari acara city tour menuju penginapan yang ada di Masjid Nabawi. Kita kemudian sholat duhur berjamaah di Masjid Nabawi hingga asar, juga sholat asar jam 15, jam 3 kita sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi. Sholat maghrib, isya dan tarawih di Masjid Nabawi secara normal ya, free, tidak ada acara-acara schedule lain. Kemudian pada hari keempat juga sama, hari keempat yakni Rabu 5 Maret 2025 kita di Madinah memperbanyak ibadah, yakni dengan bangun dini hari, makan sahur, sholat tahajud, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian sampai pagi jam 7 ikut ibadah-ibadah yang ada di Masjid Nabawi, memperbanyak ibadah, kemudian sholat zuhur berjamaah di masjid, sholat asar berjamaah di masjid. Kemudian di sini ada tulisan kemudian melaksanakan kegiatan manasik umroh ya. Jadi ada manasik umroh juga telah terjadwalkan untuk berlatih manasik sebelum kita melakukan pelaksanaannya. Pukul 18 pada hari keempat yakni 5 Maret kita sholat maghrib, isya dan tarawih di Masjid Nabawi tanpa ada acara lain, normal, kemudian kembali dilanjutkan istirahat di penginapan. Selanjutnya hari kelima itu adalah tanggal 6 Maret 2025. Makkah, kita akan menuju Makkah untuk pelaksanaan umroh. Jadi kita di Madinah itu selama 3 hari, 1 hari plus perjalanan. Jadi hitungannya ada 4 hari perjalanan dari 30 hari perjalanan kita, itu ada 4 hari yang di Madinah. Kemudian pada hari kelimanya jam 4 pagi kita akan makan sahur seperti biasa, sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian pukul 7.00 memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian dari pukul 7 hingga pukul 11 persiapan untuk check out dari penginapan, barang-barang dikemas kembali dan lain sebagainya. Kemudian pukul 11.00 hari Kamis 6 Maret kita check out dari penginapan Madinah dan bersiap berangkat ke Mekah. Sholat asar di perjalanan atau jamak takdim di waktu zuhur. Jadi tergantung keberangkatan bis dari penginapan saat itu. Kalau kita masih sempat sholat zuhur di situ, berarti kita sholat zuhur di penginapan dengan jamak takdim.
duhur dan asar, atau kita sudah naik ke dalam bis dan bisnya sudah berjalan sehingga nanti di jalan kita mampir untuk sholat maghrib dan sholat asar secara jamak takdim. Kemudian pukul 11.30 mengambil miqat di Bir Ali sekaligus sholat sunnah. Ini kalau misalnya mengambil miqat di Bir Ali. Bir Ali juga sebutan lainnya adalah Dzul Hulaifah. Setelah tadi kita check out dan berangkat dari Madinah, secara perencanaan jam 11.30 kita sampai di miqat Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Kemudian kita akan sholat duhur di situ apabila masuk waktunya. Kita akan sholat duhur di situ apabila masuk waktunya pada saat itu dan juga menjamak di sana di Bir Ali. Mengambil miqat Bir Ali sekaligus sholat sunnah di masjid seperti yang sudah disampaikan pada saat oleh Ustaz Abdul Faruq Aib Sabruddin tadi saat menyampaikan manasik. Selanjutnya pukul 18.30 perjalanan dari Madinah menuju Makkah itu juga memakan waktu sekitar 6 jaman. Pukul 18.30, setengah 7 atau jam 6:30 itu kita insya Allah tiba di Mekah, tiba di apartemen Mekah, check-in di situ, check-in penginapan, dan makan malam untuk buka puasa. Kemudian bersiap-siap untuk umroh dan berkumpul di lobi. Pada waktu ini, para jamaah diharapkan untuk sholat maghrib dan isya di apartemen ya, di kamarnya masing-masing untuk sholat maghrib dan isya. Kemudian baru berangkat bersama-sama menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Ibadah umroh kita laksanakan bersama-sama pada malam hari, pada Kamis malam ya, Kamis malam, malam Jumat, tanggal 6 Maret, mulai dari tawaf, sa'i hingga tahallul. Insyaallah ta'ala. Kemudian berlanjut ke hari ke-6. Hari ke-6 kita akan mengawali hari dengan pada pukul 4 pagi dini hari makan sahur, kemudian sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian hingga pukul 7 tidak ada agenda apapun, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kemudian dari jam 7 hingga pukul 10 persiapan istirahat, persiapan untuk sholat Jum'ah berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian pukul 15.00 melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian sholat jam 18, jam 6 kita sholat maghrib dan isya dan tarawih di Masjidil Haram. Kemudian dilanjut dengan istirahat di apartemen. Pada hari ketujuh, yakni pada hari Sabtu 8 Maret 2025, kita akan melakukan Makkah City Tour. Pagi hari seperti biasa makan sahur, dini hari makan sahur, sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian pada pukul 7 kita akan mulai untuk berangkat mengikuti acara City Tour di bulan Ramadan jika diizinkan. Jika diizinkan kita akan mengadakan acara City Tour. Jabal Tour, Arafah, Jabal Rahmah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, atau Jabal Nur. Tempat-tempat yang memiliki nilai histori dalam Islam. Kemudian kita kembali sebelum duhur, kita sudah sampai di Makkah, kembali di apartemen, sholat duhur berjamaah di Masjidil Haram. Kemudian jam 15, jam 3 kita melaksanakan sholat asar berjamaah, jam 18 kita sholat maghrib, isya dan tarawih di Masjidil Haram. Seperti biasa, agenda ibadah masing-masing memperbanyak ibadah di tanah suci. Pada hari ke-8 tidak ada aktivitas apapun dari travel, artinya free ya, dari tanggal 8 hingga tanggal 29. Di sini ya masing-masing yang memiliki yang semangat ibadah untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Intinya tidak ada agenda apapun dari travel. Free agenda, free program, artinya mandiri semuanya. Pada masa-masa ini dari tanggal 8 sampai tanggal 29
travel bisa membantu apabila ada yang menginginkan untuk umroh kedua via Taif, keluar dari tanah haram menuju Taif, mengambil miqat, kemudian kembali untuk melaksanakan umroh di sini. Kemudian itinerary selanjutnya adalah pada hari ke-30 Selasa, yakni Selasa tanggal 30 Maret 2025. Jam 4 seperti biasa, sholat tahajud dan sholat subuh berjamaah. Di sini tidak disertakan sahur karena tidak tahu apakah saat itu masih sahur. Kalau kemungkinan bisa masih sahur, jadi kita sahur, sholat tahajud dan lain sebagainya. Kemudian jam 11.30, setengah 12 sebelum duhur, itu kita sudah persiapan check out penginapan dan bersiap untuk pergi menuju Jeddah. Jam 13.00, jam 1 siang, kita harus sudah berada di bandara untuk persiapan berangkat pulang. Kemudian pada jam 19.25, yakni jam 7 malam, kita take off dari Jeddah menuju Muscat untuk proses transit. Kemudian di jam 23.40 kita tiba di Muscat untuk transit. Dari jam 23 kemudian lanjut lagi dari Muscat untuk take off menuju Cengkareng, yakni Jakarta itu pukul 2:15. Kita akan berangkat lagi dari Muscat setelah proses transit pukul 2 dini hari. Pada pukul 2 dini hari. Kemudian agenda selanjutnya pada hari ke-31, hari Selasa 31 Maret 2025, jam 1 siang, insya Allah, bismillah ta'ala, semuanya dengan pertolongan dari Allah, kita tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, yang mana dengan itu usailah program umroh 30 hari yang kita lalui. Semoga itu amal ibadah kita. Ada catatan, apabila kita mendapati Idul Fitri ketika kita masih di Saudi, maka kita akan adakan iuran untuk acara makan-makan di penginapan. Karena seperti yang pernah yang disampaikan yang berpengalaman, Idul Fitri di Saudi itu lumayan sepi. Lumayan sepi. Tidak ramai. Seperti itu. Catatan lain lagi untuk koper. Untuk koper sebelumnya pernah karena koper pihak travel ini tidak menyediakan koper karena ini adalah paket praktis umroh, kita tidak menyediakan koper, maka bagi yang membawa koper itu diharapkan untuk membeli sarung. Itu ada sarung-sarung di Shopee, sarung-sarung koper, itu bisa dibeli untuk memberi tanda agar lebih mudah saat proses pengambilan atau penaruhan bagasi agar terlihat itu. Sarung koper yang warna hijau tua. Sarung koper warna hijau tua. Sarung koper warna hijau tua. Itu. Insyaallah ta'ala. Dengan ini selesai pembacaan itinerary, insyaallah masing-masing dapat itinerary. Insyaallah di share di grup itinerary-nya kita bacakan sebagai bentuk publikasi dan juga ralat dan lain sebagainya. Jazakumullahu khairan katsiran. Oke, jazakumullah khair Ustaz atas pembacaan itinerary ini. Ini karena sudah waktunya sholat ya, jadi insya Allah kita cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti bisa dikumpulkan kembali dan bisa ditanyakan di manasik umroh selanjutnya. Atau bisa ditanyakan di grup ya melalui asatidzah yang sudah ada di grup-grup tersebut ya, untuk lebih jelasnya di situ nanti. Grup keberangkatan secara khusus ya, ini grup keberangkatan umroh awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan ya, yang khusus 1 bulan penuh. Oke, jazakumullah khair pada asatidzah kita sekalian, yaitu Ustaz Aib Syafruddin dan dengan demikian pula Ustaz Falah atas segala sumbangsinya, segala sesuatunya yang disampaikan kepada kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti pada tanggal 25 Februari, insya Allah, yang secara tatap muka langsung. Untuk pengumuman di mana tempatnya nanti akan diumumkan
kepada panjenengan sekalian. Jazakumullah khair atas kehadiran antum sekalian. Kami tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.